Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, ketemu lagi sama saya. Sekarang saya mau nge-review sepeda Splendid Pacific Splendid 5 yang saya punya. Pertama, ini sepeda berusia udah 4 bulanan saya beli. Jadi kurang lebih awal-awal masuk pandemi corona itu udah mulai mahal. Saya beli di harga 3,3 juta. Ya, sekarang saya kurang tahu harganya. Nah, ini aslinya itu menurut saya sih udah enak banget ya, karena frame-nya itu udah alloy, kemudian untuk fork itu masih steel. Nah, makanya di sini dari depan dulu nih ya kan, untuk fork ini saya ganti. Jadi yang aslinya kayak gini teman-teman, ini aslinya kayak gini. Forknya ada tulisannya dalamnya Splendid 5. Ini besi dan ini berat banget ya, makanya bagian depan itu saya ganti. Kemudian alasan kenapa saya ganti karena ini pakai ulir, bawaan Splendid itu pakai ulir atasnya ya. Tapi terus terang walaupun pakai ulir itu rigid banget ya, walaupun memang ada kendala bunyi kletak-kletek itu tetap bisa diatasi dengan dikencangkan atau ditambahin dengan ban dalam bekas. Oke. Ya, jadi bagian depan saya upgrade. Sebetulnya udah enak, tapi ini saya upgrade. Ini entah bekas apa, saya juga beli second 350.000. Bahannya sudah alloy dan itu lumayan mengurangi bobotnya sendiri. Ya, kemudian headsetnya saya pakai bearing Light Pro, jadi tinggal plug and play aja teman-teman. Cuma nanti di bagian sini agak ada jarak sekitar 1-2 mili. Itu karena memang tipe yang si Light Pro itu memang seperti itu. Jadi kalau beli lagi di Shopee gitu ada sih adapternya supaya ini rapet, ada ya. Tapi memang seperti itu, nggak masalah, tetap di bagian dalam itu tetap rapet. Oke, kemudian ke bawah dulu nih ke wheelset. Wheelsetnya untuk si Splendid 5 ini rimnya udah pakai yang tebal ya. Kemudian untuk free hubnya, ini hubnya pakai Raze saya ganti ya. Kalau sebelumnya Pacific itu juga bagus sebenarnya, cuma belum bearing, saya ganti yang bearing. Dan kelebihan lain itu dia kualitas si ininya nih, saya nggak tahu nih, begitu dibuka ini nggak ada karat sih, jadi memang lumayan bagus. Hampir tiap hari saya cuci karena pemakaian juga tiap hari. Tapi alhamdulillah nggak ada yang karat di sini, walaupun ini masih besi katanya. Kemudian ban saya ganti, sebelumnya 120 inch 406 175, ini saya ganti Kenda 150, lebih tipis ya, lumayan lebih ringan juga. Tapi hati-hati kalau jalan jelek nggak bisa kencang ya. Ini khawatir, saya pernah kenceng itu bisa sampai bocor, ban dalamnya sobek. Oke. Kemudian bawaannya itu nggak ada front block. Ini saya tambahkan front block merek Pacific, waktu itu beli cuma 55.000 ya. Kemudian saya pasang, cuma baut-bautnya itu mudah karatan, jadi saya ganti bautnya pakai yang stainless bagian dalamnya. Oke. Kemudian naik ke atas sini, setelah headset di sini ada handle post. Nah, handle post ini karena saya udah ganti fork, maka saya ganti handle postnya tipe yang jepit. Ya, ini jepit ini punyanya si Troy. Ya, cuma menurut saya kurang bagus karena orang juga pakai Troy itu pada diganti. Kenapa? Karena memang nggak rigid, jadi ada bunyi kletek-kletek, tapi
nggak terlalu parah sih kalau menurut saya. Di sini bisa tetap nyaman pakai dan lebih enteng, lebih ringan karena ini lebih kecil dikit ya. Ini udah mentok ke bawah segini. Oke, kemudian bahannya udah alloy juga. Ini punya ion dari copotannya Troy, saya beli 550.000. Oke, kemudian ke atas untuk hand grip saya pakai Avan yang sudah ada locknya, karena bawaan si Splendid 5 itu gampang copot. Jadi pada saat riding ini tiba-tiba mulur gitu kan, saya takut jatuh, makanya pakai yang tipe golok kayak gini biar lebih nyaman. Kemudian pakai yang sudah di lock luar sama lock dalam. Cuma untuk yang hand grip ini kalau menurut saya sih lebih cocok di MTB. Kenapa? Karena ini terlalu panjang. Aslinya itu cuma segini nih yang bawaannya. Ini terlalu panjang sehingga handle rem sama shifter itu harus geser ke sini. Agak mentok karena ini udah mulai belok di sini. Nah, kemudian untuk bel saya pakai KWS ya. Ini setara Cat Eye, cuma lebih nyaring, lebih enak dan lebih murah, 50.000 doang. Oke, handle rem dan kabel-kabel saya nggak ganti karena ini juga enak banget, nggak masalah. Shifter juga masih 8 speed, non series punya Shimano. Saya nggak ganti. Kalau saya pakai sih, menurut saya sih lebih enteng daripada punya DeWatt sekalipun. Jadi shiftingnya itu enak. Oke, kemudian ke tengah. Untuk lipatannya sendiri, si Splendid ini lipatannya kalau Splendid 5 itu udah enak ya, udah rapi, udah bagus, nggak gampang keluar ininya juga. Jadi dia bentuknya baut kayak gini, nyangkut ke sini. Ya, ini lebih enak, lebih rigid pada saat dipakai. Kemudian turun ke bawah. Untuk chainring depan ini crankset saya pakai punya Lasco, punyanya Fixie nih, 44T yang seri klasik. Jadi ada kayak si kayu-kayunya gitu, karena kebetulan memang saya suka, di rumah juga lantainya kan kayu-kayu gitu bentuknya. Nah, kemudian untuk pedal ini saya pakai United. Katanya sih bearing, saya kurang tahu, tapi kalau diginiin sih ya biasa aja sih. Nah, ini kekurangannya pada saat nanjak ya, karena ini kecil nih teman-teman. Kalau pada saat nanjak yang agak ekstrim, ini agak bunyi tik 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 di sini. Saya yakin di bagian sini kurang bagus ya. Jadi kalau bisa ya, ini kan juga kere-hore juga nih, cuma waktu itu beli cuma 100.000 doang ya. Untuk cranksetnya saya beli cuma 200.000 sebelum terjadi pandemi dan demam sepeda melanda. Oke, untuk si rantai nggak saya ganti, ini agak hitam karena setiap hari dilumasin. Kemudian untuk RD juga saya nggak ganti, tetap masih pakai Turnity X ya, 8 speed. Untuk sprocket belakang ini saya ganti. Karena sebelumnya masih ulir, ini saya ganti pakai Raze kan, hub free hubnya itu beli 600.000 Raze nya. Kemudian untuk ininya nih, sprocketnya ganti pakai yang Shimano HG30 kalau nggak salah, HG31 8 speed yang sudah mega rem, jadi 11 sampai 34T ya. Ini waktu itu belinya 150.000. Oke, kemudian tadi belum diinfo ya, kalau untuk ban harganya saya beli cuma 120.000 satunya, jadi dua itu 440. Kemudian lampu belakang nih ya cuma 15.000 doang beli ini. Oke, kemudian ke seat post saya nggak ganti karena memang ukurannya juga susah untuk yang aftermarketnya. Kemudian untuk yang saddle aslinya saya ganti pakai yang tipe seperti ini ya, pakai Velo yang seri 3147. Ini sangat empuk, kepake sama saya, sama istri, sama anak juga pada saat kalau sepeda dipakai. Kemudian rem
cakram masih tetap, cuma untuk kalipernya, untuk rotornya, ini rotornya saya ganti. Ini rotornya saya ganti pakai punya Splendid 7, pakai rotor Tektro ya. Bawaan yang Pacificnya tuh kurang bagus, tajam-tajam, kemudian nggak rata aja sih, kemudian agak tipis apa gimana gitu Pak. Jadi pada saat direm tuh kurang pakem menurut saya ya. Tapi kalau kalian menurut kalian pakem nggak masalah. Oke, di sini saya nggak pakai double chainring. Kenapa? Karena menurut saya ini udah pas, udah cocok dengan dengkul saya. Kemudian pakai 44 karena medan yang dilalui oleh saya itu kadang nanjak, kadang datar, dan ini sangat membantu buat saya. Jadi nggak usah pakai yang 56T atau 53, bawaannya 53. Tapi ini aja udah cukup, 44T udah sangat cukup buat saya. Nah, kemudian kelebihannya, ini sepeda enak banget buat dipakainya ya, enak banget, enteng. Kemudian dari sisi harga juga murah meriah. Dari materialnya juga, baut-bautnya juga saya lihat tidak gampang karatan walaupun dicuci tiap hari. Ada beberapa yang gampang karatan, saya ganti baut-baut ini, buat botol gitu-gitu saya ganti pakai stainless ya. Nah, kemudian kekurangannya yaitu seat postnya cuma 30,4, agak susah nyarinya untuk aftermarket. Jadi orang yang bebannya di atas 100 kg tuh gak bisa pakai. Oke. Kemudian yang lainnya, kekurangannya itu memang banyak yang harus di-upgrade ya. Dan kelebihannya yang lain adalah frame-nya ini menawan dan ergonomis banget dipakai. Jadi enak banget buat ridingnya, buat buat speed atau buat akselerasi itu enak banget. Nah, setelah di-upgrade, seat postnya ganti pakai lipatan sebelah kiri. Yang awalnya kan sebelah kanan, ini pakai lipatan sebelah kiri. Itu lebih rapih dan lebih enak dibawa. Nah, kita buktikan ngelipetnya seperti apa ya. Oke, kita coba. Saya itu nggak pernah yang namanya buka si standar samping ya. Karena apa? Karena memang sangat berfungsi dimanapun berada. Pada saat berhenti, standar samping itu sangat membantu dan tidak mengganggu. Terutama untuk si Pacific, semua produknya pakai standar samping rata-rata dan bagus dan kuat. Oke. Nah, untuk yang Splendid saya ini kita coba ya, buka. Tadi satu yang belum ke bawah yaitu magnetnya, saya pasang magnet ya teman-teman. Oke, ini udah dilipatnya kayak gini. Ini bagian sini cuma tinggal dikatasin sini aja. Ini udah aman. Jadi kalau masuk MRT atau KRL, ini posisinya di bawah ya, jadi nggak mengganggu orang. Jadi seperti ini. Nah, bawahnya ya teman-teman, bawahnya itu dipegang ininya, dipegang ini ya, karena ini udah lurus dua-duanya. Kemudian standar saya nggak dilipat, jadi seperti ini. Kenapa demikian? Karena pada saat di kereta gitu, ini sangat membantu. Takutnya ini agak gimana gitu ya. Nah, pada saat ini si seat post agak dikeatasin, ini sangat membantu nanti nempel ke bawah. Dan ini tidak mengganggu sama sekali pada saat dibawa ya. Tapi sangat membantu pada saat unfold. Jadi pada saat dibuka, dirakit kembali, itu sangat membantu standar samping ini. Oke, ini di bawahnya kayak gini ya, kayak gini tinggal didorong ya, tinggal didorong.
udah nyaman banget. Diangkat sebelah tangan pun ini enteng ya. Jadi diangkat dari sini tuh enteng, karena memang ada beberapa part yang udah diganti, makanya ini jadi lebih enteng. Oke, nah sekarang kita unfold. Bagaimana unfoldnya ya? Buka, cuci dulu lipatannya. Nah ini udah otomatis, dia karena ada standar samping tadi nggak diubah, nggak dilipat, jadi lebih cepat. Tinggal atur ketinggian. Saya pakai karet ya. Ini karet bekas lampu, ini lampu yang murah, lampu belakang. Udah, tinggal jalan. Oke, itu review singkat dari saya. Mudah-mudahan dapat membantu ya, dapat bermanfaat. Dan ini produk Pacific Splendid 5 itu sangat enak banget dipakai ya, tapi harus di-upgrade beberapa part ya, mungkin butuh beberapa banyak biaya, tapi emang pada saat dipakai itu enak banget ya, walaupun memang seperti yang dianaktirikan oleh si pabrikan Pacific sendiri. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, atau pertanyaan silahkan di bawah. Subscribe jangan lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.